الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid, memasuki bab yang ke-14. Penulis kitab At-Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala menyebutkan babu minasyirki ayastaghitsa bighairillahi aw yad'uwa ghairahu. Bab termasuk syirik orang yang beristighatsah, yaitu meminta perlindungan atau pertolongan ketika ditimpa musibah atau dalam kondisi genting kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selainnya. Jadi jemaah sekalian, bab ini membahas tentang tersebar, yaitu berdoa kepada selain Allah. Dan istighatsah adalah bagian dari doa, namun dia lebih khusus, yaitu dalam kondisi genting. Sebagaimana doa Nabi SAW dan para sahabat di perang Badar, Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai istighatsah. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika dulu kamu, wahai Muhammad, dan kaum muslimin beristighatsah kepada Rabbmu, maka Allah pun mengabulkan doamu, sehingga kaum muslimin memenangkan perang Badar. Jadi, salah satu bentuk kesyirikan yang paling banyak tersebar, syirik dalam doa, lebih khusus lagi syirik dalam istighatsah. Dan untuk memahami kesyirikan di sini, para ulama menjelaskan, di dalam syariat, doa itu terbagi dua. Doaul ibadah dan doaul mas'alah. Yang pertama, doa ibadah. Artinya adalah semua amal ibadah kita. Salat, puasa, zakat, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, berbakti kepada orang tua, bersedekah. Ini semuanya hakikatnya adalah doa. Karena kita melakukan itu demi mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta kepada Allah dengan lisanul hal, dengan perbuatan kita. Maka itu disebut doaul ibadah. Yang kedua, doaul mas'alah, doa permintaan. Artinya ada sesuatu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Nusus asy-syar'iyyah, dalil-dalil syar'i yang berbicara tentang doa mencakup dua hal ini, doa ibadah dan doa permintaan. Maka tatkala doa ibadah dipersembahkan kepada selain Allah, otomatis itu menjadi syirik. Sebab ibadah milik khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terkandung di dalam La ilaha illallah, yang artinya La ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah adalah syirik besar yang membatalkan keimanan.
Sedangkan doa permintaan, meminta sesuatu kepada selain Allah, itu tidak otomatis menjadi syirik. Meminta sesuatu kepada selain Allah dihukumi syirik apabila yang diminta itu tidak terpenuhi padanya satu dari 3 syarat. Dan ini mirip pembahasan kita dengan bab sebelumnya. Syarat yang pertama, orangnya masih hidup. Meminta kepada orang-orang yang sudah wafat adalah syirik. Karena meminta kepada orang yang sudah wafat itu sama saja menganggap dia maha mendengar dan maha mengabulkan doa. Sebagaimana insya Allah nanti akan kita jelaskan di mana sisi-sisi kesyirikannya. Jadi ini syarat yang pertama, orangnya masih hidup. Meminta kepada orang mati adalah syirik. Syarat yang kedua, orangnya hadir. Artinya, kita bisa berinteraksi dan berkomunikasi secara wajar dengannya. Bukan entah dia ada di mana, lalu kita bermunajat kepadanya seakan-akan dia maha mendengar. Maka itu adalah syirik. Sebab yang maha mendengar, sebagaimana yang maha mampu mengabulkan doa, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang ketiga, permintaan tersebut masih dalam batas kemampuan makhluk untuk mengabulkan. Maka meminta sesuatu kepada makhluk yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah adalah syirik. Contoh, minta dikaruniakan seorang anak. Hanya Allah yang maha mampu memberikan kepada kita anugerah anak. Maka memintanya kepada selain Allah adalah syirik. Meminta diturunkan hujan. Bahkan ulama sepakat, andai manusia meminta kepada malaikat yang Allah tugaskan untuk mengatur hujan, itu adalah syirik. Karena pada hakikatnya yang maha mampu menurunkan hujan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta disembuhkan penyakit, hanya Allah yang maha mampu menyembuhkan kita. Adapun dokter, itu hanya usaha. Obat hanya sebab. Yang menyembuhkan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berdoa memohon kepada makhluk agar disembuhkan dari penyakit adalah syirik. Demikian seterusnya. Berarti kalau kita minta kepada makhluk sesuatu yang mampu dikabulkan oleh makhluk, maka itu bukan syirik. Contoh, minta uang, maka itu bukan syirik. Karena makhluk bisa memberikan uang kepada kita. Itu pun masih dengan tetap kita meyakini bahwa kita mendapatkan uang itu dari makhluk hanya sebagai sebab. Pada hakikatnya yang memberikan kita uang adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluknya hanya sebab. Makanya hati kita nggak boleh bergantung kepada makhluk. Tetapi jemaah sekalian perlu juga dipahami, meminta-minta harta kepada makhluk itu pada asalnya tercelah. Minta uang kepada orang itu tercela, tapi bukan syirik. Karena Rasulullah SAW mengingatkan dalam banyak hadis larangan keras meminta-minta kepada makhluk. Di antaranya beliau bersabda, la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Tidak henti-hentinya seorang di antara kalian meminta-minta seperti pengemis sampai akhirnya dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wajahnya tak berdaging. Pengemis sekarang pun gak selalu berdiri di lampu merah. Ada yang melalui WhatsApp.
Mungkin bahkan itu lebih banyak sekarang. Atau melalui medsos. Ini tercelah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man sa'alan nasa takatsuran, innama yas'alul jamra, falyastaqil aw liyastakthir." Barang siapa meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak hartanya, maka hakikatnya yang dia minta hanyalah bara api neraka. Maka silahkan, dia mau baranya sedikit atau banyak. Artinya ini ancaman. Juga Nabi SAW bersabda, "La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'alan nas a'tauhu aw mana'uhu." Seorang dari kalian memikul seikat kayu bakar di punggungnya, dengan itu dia bisa makan, maka itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia, mereka beri atau mereka tidak beri. Jadi pada asalnya meminta harta kepada manusia itu hukumnya haram berdasarkan hadis-hadis ini. Sedangkan meminta jasa hukumnya pada asalnya adalah makruh. Juga berdasarkan hadis-hadis yang mulia ini. Namun tidak sampai dihukumi syirik apabila yang diminta itu adalah sesuatu yang mampu dilakukan oleh makhluk tersebut. Baik, jadi mudah-mudahan dipahami ya. Ini 3 syarat. Kalau tidak terpenuhi pada makhluk yang diminta itu, maka menjadi syirik. Lalu pertanyaannya, di mana letak kesyirikannya? Berdoa kepada selain Allah, kesyirikan padanya bukan hanya satu. Bisa sampai 3. Yang pertama, syirik dalam ibadah. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca surat Ghafir ayat ke-60. "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabbmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, maksudnya tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Kalau begitu, berdoa kepada selain Allah sama dengan menyembah kepada selain Allah. Sehingga itu termasuk syirik besar. Dan ini juga termasuk syirik yang disepakati para ulama Islam. Di antaranya yang menukil kesepakatan ini Imam Ibnu Abdul Hadi dalam kitab beliau As-Sarimul Munki fi Raddi 'ala Subki. Beliau mengatakan, "Walau jaa insanun ila sariril mayyit yad'uhu min dunillahi wa yastaghitsu bihi, kana hadza syirkan muharraman bi ijma'il muslimin." Andai seseorang datang ke tempat pembaringan mayit, lalu dia berdoa kepada mayit tersebut, yaitu dia berdoa kepada selain Allah dan beristighatsah, meminta pertolongan dalam kondisi genting pada mayit tersebut, maka ini adalah syirik yang hukumnya haram bi ijma'il muslimin, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Karena berdoa kepada selain Allah sama dengan menyembah kepada selain Allah. Yang kedua, mengapa berdoa kepada selain Allah dihukumi syirik? Karena di situ ada penyamaan antara makhluk dengan Allah dalam sifat
Sami'ud du'a, yang maha mendengar doa. Padahal yang maha mampu mendengar doa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Ali Imran ayat ke-38, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan doa Nabi Zakaria alaihi salam. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabbku, berilah aku dari sisimu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar doa. Dan tidak terbayangkan jemaah sekalian, betapa banyaknya orang yang berdoa secara bersamaan di muka bumi ini dengan permintaan yang berbeda-beda dan bahasa yang berbeda-beda di tempat yang berbeda-beda. Maka tidak terbayangkan kalau ada selain Allah yang maha mampu mendengarnya. Kita ngobrol sama dua orang saja, lalu dua-duanya ngomong, kita bingung mau dengar yang mana. Andai kita fokus kepada satu, maka yang kedua kita tidak bisa memahami dengan baik apa yang dia katakan. Bagaimana lagi kalau menghadapi 10 orang, 100 orang, lalu semuanya ngomong. Maka tidak terbayangkan banyaknya orang yang berdoa, lalu ada selain Allah yang maha mampu mendengarkan doa-doa mereka. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala maha mampu mendengar andai seluruh makhluk secara bersamaan berdoa dan meminta dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan permintaan yang berbeda-beda, di tempat yang beda-beda, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala maha mampu mendengarkan semuanya dan satu persatu. Dan andai Allah menghendaki, Allah pun mampu mengabulkan doa mereka semuanya. Maka ini sisi kesyirikan yang kedua, seakan-akan ada selain Allah yang maha mendengar doa. Sisi kesyirikan yang ketiga pada berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini ada selain Allah yang maha mampu mengabulkan doa. Padahal yang maha mampu mengabulkan doa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu saja. Di surat An-Naml ayat ke-62 Allah menegaskan, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Siapakah yang dapat mengabulkan doa orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya? Dan siapakah yang dapat menghilangkan kesusahan? Tentu hanya Allah yang dapat mengabulkan doa dan menghilangkan kesusahan. Inilah jemaah sekalian, tiga sisi kesyirikan orang yang berdoa kepada selain Allah. Kalau dia mengatakan, saya kan hanya berniat untuk tawassul agar doa saya diteruskan kepada Allah, maka berarti syiriknya cuma dua. Itu sudah masuk dalam syirik ibadah kepada selain Allah dan meyakini ada selain Allah yang maha mendengar doa. Tapi kalau dia mengatakan makhluk tersebutlah yang mengabulkan doanya, berarti syiriknya menjadi tiga. Jadi meskipun dalihnya hanya untuk tawasul, tidak akan lepas dari syirik. Dan juga tidak akan lepas dari keyakinan dan perbuatan bid'ah. Contoh keyakinan yang bid'ah itu apa? Meyakini orang yang sudah wafat bisa mendengar doa yang ditujukan kepadanya untuk meminta darinya. Maka ini tidak ada dalilnya. Yang ada malah kebalikannya.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat, orang-orang yang sudah wafat itu tidak dapat mendengar apa yang dibicarakan oleh orang-orang yang masih hidup. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak dapat memperdengarkan kepada orang-orang mati. Surat An-Naml ayat ke-80. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat ke-22. Wa ma anta bimusmi'im man fil kubur. Dan engkau tidak bisa memperdengarkan kepada mereka yang berada di alam kubur. Kecuali ada dalil yang menunjukkannya. Maka kita yakini sebatas apa yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Contoh, mayit bisa mendengar langkah-langkah kaki orang yang meninggalkan kuburannya. Maka kita yakini sebatas itu saja. Jangan kita tambahi. Dia juga mendengarkan tangisan mereka, curhatan mereka. Apalagi doa mereka yang ditujukan kepadanya. Maka ini keyakinan yang bid'ah. Begitu pula amalan yang bid'ah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun mengajari umat beliau untuk berdoa kepada orang-orang yang sudah wafat. Tidak pernah beliau berpesan kepada para sahabat, kalau saya sudah wafat nanti berdoa saja kepada saya, nanti saya yang kabulkan, atau saya teruskan kepada Allah. Tidak pernah. Sehingga para sahabat Nabi SAW tidak pernah mempraktikkan cara berdoa seperti itu. Jadi ini syirik sekaligus bid'ah. Tidak semua bid'ah itu syirik. Kalau mengandung syirik baru dihukumi syirik. Maka ini satu contoh bid'ah sekaligus syirik. Inilah jemaah sekalian pengantar untuk memahami syirik dalam berdoa. Mari kita lihat dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Dalil yang pertama, dalam surat Yunus ayat 106, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Hadis ini atau ayat yang mulia ini memberi pelajaran kepada kita. Larangan berdoa kepada selain Allah, ayatnya jelas. Wala tad'u min dunillahi. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Sekali lagi, ini mencakup dua macam doa. Apakah doa ibadah ataukah doa permintaan? Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat tegas. Dilarang oleh Allah Tabaraka wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan selainnya tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Oleh karenanya, berdoa kepada selain Allah adalah kebodohan. Meminta kepada makhluk yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat. Kalau kita tidak meminta atau tidak beribadah kepadanya, dia pun gak akan bisa menimpakan mudarat kepada kita. Dan ayat ini juga memberi pelajaran bahwa itu adalah perbuatan syirik. Yaitu dari akhir ayat, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau kamu melakukannya, yaitu berdoa kepada selain Allah, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Maksudnya termasuk orang-orang musyrik. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka ladzulmun azim." Sesungguhnya dosa syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka orang-orang yang zalim yang dimaksudkan di sini adalah
orang-orang musyrik. Dalil yang kedua, surat Yunus ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu." Dan apabila Allah menimpakan mudarat kepadamu, maka tidak akan ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan apabila Allah menginginkan kebaikan untukmu, maka tidak ada yang dapat mencegah anugerah Allah kepadamu. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih. Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita yang Maha Mampu memberi manfaat atau menimpakan mudarat serta menghilangkannya hanya Allah. Kalau begitu berdoa itu hendaklah hanya kepada Allah. Sungguh bodoh seseorang meminta kepada makhluk yang sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepadanya, tidak pula bisa menghilangkan mudarat. Oleh karenanya berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Karena seakan-akan ada selain Allah yang Maha Mampu memberi manfaat atau menghilangkan mudarat. Dan ini sisi kesyirikan yang ketiga yang tadi kita bahas. Seakan-akan ada selain Allah yang Maha Mampu mengabulkan doa. Maka ayat ini menegaskan hanya Allah yang Maha Mampu mengabulkan doa. Karena hanya Dia yang Maha Mampu memberi manfaat ataupun menghilangkan mudarat. Oleh karenanya berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Dalil yang ketiga, surat Al-Ankabut ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa." Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki, tidak menguasai, tidak dapat memberikan rezeki bagi kalian. Fabtagu indallahi rizqah. Maka carilah, mintalah rezeki itu dari sisi Allah. Wa'buduhu, dan beribadahlah hanya kepadanya. Washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan hanya Dia yang Maha Mampu memberikan rezeki. Selain Dia tidak ada yang bisa memberikan rezeki. Kalau begitu berdoa hanya boleh kepada Allah. Dan rezeki itu maknanya luas, mencakup semua nikmat yang kita dapatkan. Bukan hanya makan dan minum, semua nikmat itu rezeki. Termasuk nikmat hidayah, itu juga rezeki. Itu rezeki yang paling besar. Dan semua nikmat dunia yang Maha Mampu memberikan nikmat kepada kita hanya Allah. Kalau begitu, berdoa memohon kepada selain Allah adalah syirik. Karena seakan-akan ada selain Allah yang Maha Mampu memberikan rezeki atau mencurahkan segala kenikmatan. Dalil yang keempat, surat Al-Ahqaf ayat ke-5 dan ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Nah, jamaah sekalian, doa di sini juga mencakup dua macam doa. Baik doa ibadah maupun doa permintaan. Allah katakan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Berarti dia musyrik. Karena kalau sudah tidak ada yang lebih sesat daripada dia, maka berarti dia pelaku dosa syirik. Itulah dosa yang paling sesat. Sebagaimana di ayat yang lain Allah menyatakan, "Wa may yusyrik billahi faqad dhalla
dhalalam ba'ida. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dan para ulama ahli tafsir juga mengatakan, makna dan siapakah yang lebih sesat, itu juga berarti dan siapakah yang lebih bodoh. Oleh karenanya, orang musyrik adalah makhluk yang paling dungu di muka bumi ini, lebih dungu daripada hewan. Sebagaimana di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah orang-orang musyrik itu kecuali seperti hewan, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada hewan. Artinya mereka lebih bodoh daripada hewan. Kenapa ulama menafsirkan lebih sesat juga bermakna lebih bodoh? Karena kesesatan itu buah dari kebodohan. Sebagaimana hidayah buah daripada ilmu. Kalau kita belajar, kita menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan hidayah. Tapi kalau kita bodoh, na'udzubillah, kita akan tersesat. Bahkan semua kesesatan pangkalnya adalah karena kebodohan. Oleh karenanya iblis akan selalu berusaha memalingkan kita dari ilmu. Kita lagi semangat menuntut ilmu, dibikin mengantuk. Jadi jangan tutup mata. Setan akan berusaha memalingkan kita dari ilmu. Sampai pun kita sudah duduk di majelis ilmu, setan belum putus asa. Dia akan berusaha memalingkan kita dari ilmu. Karena kalau manusia itu bodoh, gampang disesatkan. Kebodohan adalah pangkal segala kesesatan. Oleh karenanya, orang musyrik, orang kafir adalah makhluk yang paling bodoh. Kemudian, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan 4 alasan mengapa orang-orang musyrik itu, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah adalah makhluk yang paling sesat, yang paling bodoh. Pertama, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Karena dia berdoa kepada yang tidak dapat mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun. Yang kedua, makhluk-makhluk itu lalai, tidak mengetahui doa yang ditujukan kepada mereka. Contoh, para wali yang sudah wafat, nggak ada dalil, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Tidak ada dalil yang menunjukkan mereka mendengar doa-doa yang ditujukan kepada mereka. Apakah untuk diteruskan kepada Allah atau agar mereka mengabulkan? Jangankan mengabulkan, mendengar saja tidak. Apalagi kepada patung-patung yang mereka pahat sendiri, yang mereka buat sendiri. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a. Yang keempat, yang ketiga kata Allah, dan apabila kelak manusia dikumpulkan di hari kiamat, maka mereka akan saling bermusuhan, yaitu yang menyembah dan yang disembah saling bermusuhan, dan juga antara sesama yang menyembah kepada selain Allah itu saling bermusuhan. Dan ini bagian dari azab. Sebagaimana di ayat yang lain Allah mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai kelak di hari kiamat akan saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka dijadikan saling bermusuhan, itu bagian dari azab. Jadi bayangkan, yang mereka anggap Tuhan selain Allah, yang mereka anggap bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah, malah memusuhi mereka, mereka pun memusuhinya. Bahkan Allah sebutkan mereka bertengkar di neraka.
Mereka berkata, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin, idh nusawwikum bi rabbil alamin." Demi Allah, kami dulu benar-benar sesat karena kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Jadi hari itu baru mereka akui mereka sesat. Kalau sekarang kita ingatkan mereka sesat, mereka marah. Kita yang dituduh sesat, bahkan dicap intoleran, teroris, wahabi, dan lain-lain. Tapi di hari kiamat, mereka sendiri akan mengakui mereka dulunya sesat. Apa kesesatan yang mereka akui? Idnu sawwikum birabbil alamin. Karena kami menyamakan kalian, yaitu yang mereka sembah selain Allah, kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang seharusnya mereka tujukan kepada Allah, tapi mereka tujukan kepada selain Allah. Berarti mereka samakan makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Yang disembah itu kelak di hari kiamat akan mengingkari, akan menyalahkan peribadahan yang dilakukan kepada mereka. Semua akan menyalahkan. Terutama para nabi yang disembah, orang-orang soleh yang disembah, para wali yang disembah. Mereka tidak pernah setuju dengan perbuatan tersebut. Dan hari ini ada miliaran manusia, lebih dari 2 atau bahkan lebih dari 3 miliar yang hidup, yang kelak akan disalahkan oleh Nabi Isa alaihi salam yang mereka sebut Yesus. Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 116-117. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ingatlah kelak di hari kiamat Allah akan berkata, wahai Isa putra Maryam, yang mereka sebut Yesus putra Maria, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai 2 sesembahan selain Allah, sehingga sesembahannya menjadi 3, Trinitas? Apakah engkau yang mengajari mereka ajaran tersebut? Qala, maka Nabi Isa alaihissalam menolak tuduhan orang-orang musyrik tersebut, tuduhan umat Nasrani. Beliau akan menyalahkan mereka. Beliau berkata, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah patut aku berkata yang bukan hakku. In kuntu qultu faqad alimtah. Kalau benar aku yang mengatakannya, tentu engkau pun telah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui perkara gaib. Tentu Allah maha tahu. Tapi Allah ingin memperlihatkan kepada umat Nasrani bahwa Nabi Isa alaihissalam mengingkari perbuatan mereka. Bukan beliau yang mengajari mereka untuk menyembah beliau. Lalu siapa yang pertama mengajarkannya? Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan, yang pertama mengajarkannya adalah Paulus. Dan itu jauh setelah kematian Nabi Isa alaihissalam. Afwan, setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Beliau belum wafat ya. Adapun wafatnya beliau itu keyakinan umat Nasrani. Sedangkan keyakinan umat Islam, beliau belum wafat, melainkan diangkat ke langit. Siapa itu Paulus? Dia adalah seorang Yahudi, pura-pura masuk Nasrani untuk merusak dari dalam. Maka dia pun berhasil. Sehingga hari ini, lebih dari 2 miliar manusia tersesat gara-gara 1 orang. Tapi kemudian, di kemudian hari, nama Paulus malah jadi simbol pemimpin agama mereka. Karena memang dialah otak yang menyesatkan mereka. Maka kelak di hari kiamat, mereka akan menyesal. Ya Allah, tidaklah yang aku katakan kepada mereka, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku.
Ani'budullaha rabbi wa rabbakum, yaitu sembahlah Allah, Robku dan Rob kamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah dakwah Nabi Isa alaihissalam kepada umat Nasrani. Sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, bukan menyembah aku dan ibuku. Dan ini tugas kita untuk menyampaikan kepada umat Nasrani. Siapa lagi yang menyampaikan kepada mereka kalau bukan kita? Kita masuk dalil yang terakhir, yang kelima. Masih ada 2 lagi ya. Dalil yang kelima, surat An-Naml ayat ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard." Siapakah yang dapat mengabulkan doa orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya? Dan siapakah yang dapat menghilangkan keburukan? Dan siapakah yang menjadikanmu sebagai khalifah di muka bumi? Sebagai khalifah itu maksudnya bergenerasi, berketurunan. Generasi berikutnya adalah khalifah, pengganti generasi sebelumnya. Ailahu ma'allah, kalau begitu, apakah pantas ada sesembahan yang lain bersama dengan Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit kalian memetik pelajaran. Surat An-Naml ayat ke-62. Jadi maksud ayat ini mengingatkan orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah, padahal mereka memiliki 3 keyakinan terhadap Allah yang disebut dalam ayat ini. Pertama, mereka yakin yang maha mampu mengabulkan doa orang yang kesusahan hanya Allah. Yang kedua, mereka yakin yang maha mampu menghilangkan kesusahan hanya Allah. Yang ketiga, mereka pun yakin yang menciptakan manusia berketurunan, bergenerasi hanya Allah. Ini diantara keunikan orang musyrik jahiliyah. Mereka memiliki keyakinan-keyakinan terhadap Allah sebagai Rabb. Di antaranya 3 hal ini. Tapi bersamaan dengan itu, mereka pun menyembah kepada selain Allah. Maka ayat ini ingin mengajak mereka berpikir, apakah pantas ada selain Allah yang berhak disembah? Sementara hanya Allah yang maha mampu mengabulkan doa orang yang kesusahan. Hanya Allah yang maha mampu menghilangkan kesusahan itu. Dan hanya Allah yang menciptakan kalian bergenerasi. Kalau kalian punya akal sehat, menyembahlah hanya kepada Allah yang satu saja. Ini makna ayat. Tapi jamaah sekalian, bandingkan dengan orang yang mengaku muslim hari ini. Tatkala dia ditimpa kesusahan, dia punya keyakinan ada selain Allah yang bisa menolong dia. Berarti dia lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Contohnya, orang-orang Syiah hari ini. Ketika mereka ditimpa kesusahan, bukan minta tolong kepada Allah, malah minta tolong kepada yang mereka yakini sebagai para imam mereka, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan keturunan beliau. Sehingga mereka berdoa, "Ya Ali, ya Husain, tolonglah kami." Begitu pula yang dilakukan oleh sebagian orang-orang sufi tarekat tasawuf. Ketika ditimpa musibah, bukannya taubat kepada Allah, malah minta tolong kepada para wali. Begitu pula sebagian orang yang ketika ditimpa musibah, mereka datang ke pantai tertentu atau ke gunung tertentu karena meyakini di situ ada penguasa selain Allah. Mereka pun berdoa kepadanya. Jadi lebih parah mereka daripada musyrikin jahiliyah. Orang musyrik jahiliyah kalau ditimpa kesusahan, maka mereka akan tinggalkan berhala-berhala mereka. Mereka tinggalkan semua yang mereka sembah selain Allah. Mereka hanya berdoa kepada Allah. Di antaranya Allah sebutkan di ayat yang lain, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tatkala mereka naik kapal, yaitu mereka takut tenggelam, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah.
Karena mereka memang tahu yang maha mampu menolong mereka hanya Allah. Bandingkan dengan orang yang mengaku muslim hari ini. Maka jemaah sekalian, ayat ini juga menjelaskan terkait dengan pembahasan kita, kalau hanya Allah yang maha mampu menolong dan mengabulkan doa kita, maka berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Kita masuk dalil yang terakhir. Warawat Tabrani bi isnadihi. Penulis rahimahullah menyebutkan, Imam At-Tabrani meriwayatkan dengan sanad beliau, annahu kana fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam munafikun yu'dzil mu'minin, bahwasannya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yang suka menyakiti orang-orang yang beriman. Pemimpin mereka yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka yaitu kaum muslimin berkata, qumu bina nastagitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafik. Ayo kita beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yustaghatsu bi, sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku, wa innama yustaghatsu billah, hanyalah boleh beristighatsah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, tadi sudah kita jelaskan, meminta kepada makhluk yang tidak mampu dia lakukan, yang hanya mampu dilakukan oleh Allah semata adalah syirik. Lalu pertanyaannya, apakah Nabi SAW mampu menghentikan orang munafik itu dari menyakiti kaum mukminin? Jawabannya, beliau mampu. Karena beliau punya kekuasaan. Itulah sebabnya muncul orang munafik. Karena umat Islam kuat. Ketika umat Islam lemah, tidak ada orang munafik. Buat apa menyembunyikan kekufuran? Karena umat Islam sedang kuat, maka mereka menyembunyikan kekufuran. Sehingga mereka bersikap munafik. Jadi Nabi SAW mampu membantu mereka. Tapi beliau melarang beristighatsah kepada beliau. Maka kita pun paham. Kata para ulama, maksud larangan beliau adalah jangan menggunakan kalimat istighatsah. Itu hanya pantas ditujukan kepada Allah. Artinya, beliau ingin menutup pintu syirik. Meskipun minta tolong kepada beliau bukan syirik, tapi dengan menggunakan kalimat istighatsah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah, itu mengandung syirik. Jadi jemaah sekalian, di sini Nabi SAW membimbing kita untuk menjauhi kesyirikan dan pintu-pintunya, jalan-jalannya yang dapat menjerumuskan kepadanya. Sehingga untuk meminta kepada makhluk pun, meskipun makhluk itu mampu mengabulkannya, jangan gunakan kalimat-kalimat yang hanya pantas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, inilah pembahasan bab yang ke-14, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Baik, jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada kami di pagi hari ini. Bagi jamaah sekalian yang online maupun yang offline, bisa menghubungi nomor kami di chat WA di 081180333389. Bagi yang ingin bertanya dan meluaskan pembahasan kita, silakan di 0811803389. Kami informasikan terlebih dahulu program Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu, yaitu program kurban ya, sama Islamic Center Imam Ibn Hajar. Kami menghimbau kepada para jamaah, silakan yang ingin tebar kurban di daerah peradaban Nusantara, kami sampaikan di awal, bisa menghubungi nomor kami di 081183 kali 63 kali 80, 0811 83 kali 63 kali 80. Bagi jamaah yang ingin bertanya langsung juga, kami sudah siapkan mic. Silakan yang ingin bertanya langsung.
Ada ibu-ibu? Oh ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Ana ada 2 pertanyaan. Yang pertama, terkait saat ini kan sedang banyak yang melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Bagaimana hukumnya apabila kita menitipkan doa kepada mungkin orang tua kita yang sedang melaksanakan ibadah haji ke sana? Apakah hal tersebut diperbolehkan Ustadz? Sedangkan disampaikan bahwa sebaiknya kita berdoa langsung kepada Allah. Namun kalau di Tanah Suci kan adalah salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa begitu ya Ustadz. Yang kedua, pada saat kita telah berdoa kepada Allah atas hajat-hajat kita, kemudian di hati kita tuh masih ada perasaan berharap juga, misal Ustadz, kita nggak ngomong sama si Fulan untuk membantu kita, kita hanya berdoa kepada Allah berharap si Fulan ini dapat membantu urusan kita misalnya Ustadz. Tapi di hati kita tetap ada perasaan gitu Ustadz, berharap si Fulan ini bisa membantu kita meskipun kita tidak menyampaikannya langsung kepada dia, hanya berdoa kepada Allah. Itu apakah hal tersebut khawatirnya kita jadi bergantung kepada si Fulan? Itu mohon arahannya Ustadz. Syukran. Yang pertama, bahkan termasuk sunnah yang diamalkan oleh para sahabat, minta didoakan kepada jamaah haji atau umroh. Karena doa mereka mustajab. Banyak sebab-sebab mustajabnya doa mereka. Pertama, mereka sedang safar. Bahkan safar untuk ibadah. Yang kedua, mereka di tanah haram, di tempat yang mulia. Yang ketiga, mereka sedang melakukan ibadah yang sangat agung. Ibadah yang berat, ibadah haji dan umrah. Jadi, sangat bagus kita minta didoakan. Tapi, jemaah yang mendoakan, itu nggak boleh pasang tarif. Itu amal soleh, dan itu hal yang sangat mudah saja. Ini diamalkan oleh para sahabat. Kalau ada kawan yang pergi haji atau umrah, mereka minta didoakan. Ini boleh. Yang tidak boleh berdoa kepada orang yang sudah mati. Tadi kan sudah kita bahas. Berdoa kepada orang yang sudah wafat adalah syirik. Berarti kalau berdoa, meminta didoakan orang yang masih hidup, tidak ada masalah. Dan ketika Nabi SAW masih hidup, banyak sekali sahabat yang minta didoakan. Di bab yang ketiga sudah kita bahas. Sahabat yang mulia Uqasha bin Mihsan radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ud'uni, ya Rasulullah, ud'uli an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Golongan siapa yang dimaksud? Ud'ullaha ay yaj'alani minhum. Kata beliau, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Golongan siapa yang beliau maksud? Golongan yang masuk surga tanpa hisab. Karena sudah kita bahas di bab yang ketiga. Uqasha minta didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini sunnah, ini dibolehkan. Minta didoakan orang dengan syarat. Syaratnya ada 3. Yang pertama, orangnya masih hidup. Yang kedua, orangnya hadir. Hadir itu maknanya kita bisa berkomunikasi secara wajar. Bukan entah dia ada di mana, lalu kita bermunajat kepadanya.
Yang ketiga, dia minimalnya seorang muslim. Kalau dia orang soleh, tentu lebih afdal lagi. Artinya kalau dia non-muslim, nggak boleh kita minta didoakan. Karena dia akan berdoa kepada selain Allah. Dan itu syirik. Kalau kita minta didoakan kepada selain Allah, berarti kita na'udzubillah menyetujui kesyirikan, dan itu adalah kekufuran. Menyetujui kesyirikan adalah kekufuran. Oleh karenanya, nggak boleh seorang pembawa acara misalkan mengatakan, ayo kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berarti dia meridhoi perbuatan mereka berdoa kepada selain Allah. Bahkan bukan hanya meridhoi, dia yang ngajak. Ini sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan keras di surat An-Nisa. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Alkitab, apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Kenapa dia dihukumi sama? Padahal dia nggak melakukan perbuatan mereka. Karena dia meridhoi perbuatan mereka. Sehingga Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, ar-ridho bil kufri kufrun. Meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Jadi hati-hati. Jangan kita minta didoakan oleh non-muslim yang akan berdoa kepada selain Allah. Jangan pula kita ngajak untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi harusnya pembawa acara itu mengatakan, ayo kita berdoa kepada Allah yang satu saja. Harusnya dia berkata seperti itu. Jadi boleh minta didoakan orang lain dengan 3 syarat ini, wallahu alam. Pertanyaan yang kedua tentang apa tadi? Silakan diulang Ibu. Ada pertanyaan kedua tadi ya? Sebentar Ustaz. Iya Ustadz, bagaimana kalau kita sudah berdoa kepada Allah terkait misalnya kita ada suatu hajat dan kita berharap si Fulan membantu kita, tapi kita tidak meminta-minta kepada si Fulan gitu Ustadz, tapi di hati kita tetap ada pengharapan bahwa si Fulan itu akan membantu kita. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Khawatirnya jadi hati kita tidak bergantung penuh kepada Allah. Baik. Kalau kita sekedar berharap orang lain membantu kita, namun hati kita tidak sampai bertawakal kepadanya, bergantung hati kepadanya, dan kita meyakini dia hanya sebab, dan sesuatu itu mampu dia lakukan, bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah, maka ini masih dalam batas kebolehan. Cuma tetap saja itu kurang afdol. Yang afdol, kita berharap hanya kepada Allah yang satu saja dalam semua urusan kita. Baik dalam hal yang mampu dilakukan oleh makhluk, maupun yang hanya Allah saja mampu melakukannya. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Silakan. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz maaf, mohon izin bertanya, kalau ada yang biasa puasa Daud pas hari Arafah lagi tidak berpuasa, apakah
harus tetap puasa Arafah atau bagaimana Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pada hari tasyrik juga tidak boleh puasa Daud Ustadz? Jazakallah khair. Ya, wallahu alam, yang afdal tetap melakukan puasa hari Arafah. Karena ini puasa-puasa yang sangat agung, sangat disayangkan kalau terlewatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasiyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Jadi karena keutamaannya yang sangat besar, yaitu terhapusnya dosa 2 tahun, dan harinya adalah hari yang sangat mulia, maka lebih afdal melakukan puasa. Berarti puasa Daud ditinggalkan sebentar. Sama saja dengan bulan Ramadan kan? Kita juga meninggalkan puasa Daud. Nggak mungkin kita puasa Daud di bulan Ramadan. Jadi ketika datang hari-hari mulia, maka puasa Daud tidak mengapa ditinggalkan sementara. Begitu pula terkait dengan pertanyaan yang kedua, 3 hari tasyrik, ya betul, tidak boleh berpuasa padanya. Karena Nabi SAW mengatakan, itu adalah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lengkapnya 5 hari kita nggak boleh puasa. 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Karena itu masih hari makan dan minum, hari perayaan Idul Adha. Maka tidak boleh berpuasa Daud atau puasa apapun, tidak dibolehkan. Wallahu alam. Silakan. Baik, jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Para umahat, silakan, ada yang ingin bertanya langsung kembali, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ustadz, pertanyaan saya ada 3. Yang pertama, bagaimana hukumnya tadi, apakah itu termasuk syirik? Misalnya ada teman jalan-jalan misalnya ke daerah, terus ada temannya ingin meminta oleh-oleh gitu Pak Ustadz. Nah, itu bagaimana hukumnya? Apakah itu termasuk syirik? Apakah itu termasuk berdosa? Itu yang pertama. Dan yang kedua juga sama dengan ini, jasa Pak Ustadz. Ada teman juga berangkat ke daerah lalu menitipkan barang sesuatu tapi dia menggunakan jasa. Apakah ini juga termasuk syirik? Apakah ini termasuk berdosa? Yang ketiga Pak Ustadz, ini di luar dari tema. Ada seseorang pernah jatuh operasi lalu dia menggunakan pen. Pen tersebut mungkin dia takut untuk mengambilnya, tetapi kelak kadar Allah kita nggak tahu, kita meninggal dunia umpamanya. Bagaimana hukumnya pen tersebut tidak diambil sedangkan orangnya sudah almarhum? Demikian Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, minta oleh-oleh dari orang yang sedang safar misalkan, kalau pulang tolong bawa oleh-oleh ya. Maka itu bukan syirik. Kenapa? Karena itu sesuatu yang mampu dia lakukan. Yang syirik kalau kita minta kepada makhluk yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Saya telah berikan contoh tadi, minta dikaruniakan seorang anak, minta diturunkan hujan, minta disembuhkan dari penyakit. Itu kan hanya Allah yang bisa melakukannya. Maka memintanya kepada makhluk adalah syirik. Berarti minta oleh-oleh,
minta bawain kue misalkan, atau kerajinan khas daerah situ, maka ini bukan syirik. Tapi hukumnya haram meminta-minta kepada makhluk. Berdosa tapi bukan syirik. Kenapa haram? Karena Nabi SAW melarang kita meminta-minta harta kepada manusia. Jadi bedakan ya, memang haram tapi bukan syirik. Kecuali misalkan istri minta kepada suami. Nah itu tidak haram. Kenapa? Karena dia adalah tanggungan suaminya. Begitu pula anak minta kepada orang tua. Itu tidak haram. Karena dia adalah tanggungan orang tuanya. Termasuk kata para ulama, rakyat minta kepada pemerintah. Itu tidak haram. Jadi kalau kita nggak ada hubungan apa-apa, lalu kita minta cuma teman saja, minta ditraktir misalkan, itu hukum asalnya haram. Minta-minta harta manusia, hukum asalnya adalah haram. Nah, yang kedua, tentang minta jasa. Berdasarkan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, para ulama mengatakan, hukum asalnya makruh. Cuma minta ya, bukan bayar. Kalau bayar berarti nggak ada masalah, itu namanya jual beli. Jadi, kalau minta jasa hukumnya makruh. Sampai dulu para sahabat, kalau dia lagi berada di hewan tunggangan, kemudian cambuknya jatuh, dia tidak minta tolong orang di bawah, tolong ambilkan cambuknya. Tapi dia turun sendiri, lalu dia ambil. Karena menaati perintah Nabi SAW. Jangan suka minta-minta orang. Jadi, kalau cuma titip barang gratisan, maka itu minimalnya makruh. Tapi kalau kita bayar ya tidak ada masalah. Nah, pertanyaan yang ketiga, menggunakan pen sampai wafat nggak dibuka. Jawabannya tidak masalah. Terlebih kalau dibuka, akan menyakiti orangnya. Tapi seandainya ketika dibuka tidak menyakiti orangnya, dan mungkin pen itu bisa dimanfaatkan orang lain, sangat bagus juga untuk dilepaskan. Jadi ini mirip dengan gigi emas, misalkan. Atau perak, itu kan barang berharga. Apakah harus dilepas dari si mayit? Jawabannya, karena itu bisa dimanfaatkan oleh orang hidup, hendaklah dilepaskan. Dengan syarat, tidak merusak anggota tubuhnya. Kalau sampai merusak anggota tubuhnya, ya nggak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, kasru azmil mayyit ka kasrihi hayyan. Memecahkan tulang mayit sama dengan memecahkannya ketika dia masih hidup. Artinya hukumnya sama. Jadi nggak boleh menyakiti mayit, meskipun dia nggak merasa, karena dia sudah wafat. Tapi dalam syariat tidak dibolehkan. Hukumnya sama ketika kita menyakitinya saat dia masih hidup. Jadi dengan dibukanya pen itu ketika dia sudah wafat, mungkin akan menyakitinya, maka tidak mengapa dibiarkan saja. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, tadi dikatakan bahwa kita harus hati-hati dengan sifat kemunafikan Ustaz. Bagaimana cara menghindari atau memupus sifat kemunafikan di dalam diri kita Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, amalkan kebalikannya, yaitu sifat kejujuran. Jujur dalam iman dan jujur dalam semua sisi kehidupan kita. Itu yang bertentangan dengan kemunafikan. Yang kedua, minta tolong kepada Allah. Berdoa kepada Allah, minta perlindungan agar tidak tertimpa kemunafikan. Dan mengokohkan keimanan.
Orang-orang yang memiliki sifat dan mental munafik itu karena imannya lemah dan akidahnya rusak. Berarti harus menuntut ilmu, terutama ilmu tauhid, untuk mengokohkan keimanan dan memperbaiki akidah. Dan ingat, kemunafikan itu bentuknya banyak ya. Kemunafikan itu perlu dipelajari lebih detail. Contoh, kemunafikan adalah bersikap loyal kepada orang kafir, mencintai mereka, setia kepada mereka, berkasih sayang dengan mereka, menjadikan mereka teman dekat, memuliakan mereka, mengangkat mereka menjadi pejabat, memilih mereka menjadi pemimpin. Ini kemunafikan. Sebagaimana Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 138-139. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka selain orang-orang yang beriman. Menjadikan orang kafir sebagai wali artinya mencintai mereka, dekat dengan mereka, loyal kepada mereka, berteman dekat dengan mereka, memuliakan mereka, memilih mereka menjadi pejabat, mengangkat mereka menjadi pemimpin. Ini maksudnya wali. Begitu pula berpaling dari syariat Allah. Ini kemunafikan. Dan ini insya Allah akan kita bahas dalam kitab Tauhid. Orang-orang yang berpaling dari syariat Allah termasuk orang-orang munafik. Jadi kemunafikan itu banyak bentuknya, perlu kita pelajari. Insya Allah Ta'ala nanti akan datang bab beberapa bentuk kemunafikan lebih detail. Wallahu alam. Baik, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya yang merupakan pertanyaan terakhir Ustaz. Dan mohon ikhtitam dari Ustaz Fadhil Fanaskur. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Wahhab, yang maha memberi. Dan Allah cinta orang yang berdoa kepadanya. Makin banyak kita meminta kepadanya, maka Allah makin cinta. Beda dengan makhluk. Mungkin sekali dua kali kita meminta kepadanya, dia masih senang memberi kepada kita. Tetapi kalau sudah kebanyakan kita meminta, umumnya makhluk akan marah, tidak senang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha luas rahmatnya, yang maha memberi, Al-Mannan, yang maha memberikan nikmat. Makin banyak kita meminta, dia makin cinta kepada kita. Dan sebaliknya, orang yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, Man lam yas'alillah yaqdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Oleh karenanya jemaah sekalian, perbanyaklah meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujukan doa kita hanya untuk Allah yang satu saja. Namun ingat, berdoa itu bukan hanya amalan lisan, harus disertai dengan amalan hati, yaitu hati yang berharap hanya kepada Allah dengan harapan yang besar, bergantung hati hanya kepadanya, dan meyakini memang hanya Dia yang maha mampu mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita. Dan tatkala kita meminta, hati kita penuh dengan kekhusyukan. Jangan sampai lisan kita meminta kepada Allah, tapi kita sedang memikirkan yang lain, atau kita nggak paham apa yang kita minta. Atau hati kita malah bergantung kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.